Hai baking lovers, welcome to Tola Kitchen. Di video kali ini saya mau share resep dan cara membuat roti tanpa ulen, tanpa mixer, tanpa susu, tapi hasilnya super lembut dan empuk banget. Roti ini juga cocok banget buat teman-teman yang masih pemula dalam hal baking. Nah, pada penasaran kan? Tonton terus videonya hingga akhir ya, karena di video ini bakal ada tips-tipsnya juga. Terima kasih. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga ya, agar selalu dapat info video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk resep lengkapnya silahkan teman-teman cek di description box bawah ini ya. Langkah pertama, kita membuat cairan tomat. Di sini saya menggunakan 3 buah tomat ukuran besar, kemudian potong-potong agar memudahkan blender untuk menghaluskan tomat. Kemudian setelah halus seperti ini, kita takar sebanyak 300 ml. Tadi saya menggunakan 3 buah tomat ukuran besar, ternyata masih sisa banyak. Jadi disesuaikan dengan tomat masing-masing ya teman-teman, mungkin cukup dengan 2 buah tomat saja. Kemudian pecahkan 2 butir telur utuh di dalam baskom. Lalu aduk rata. Setelah tercampur rata, kemudian tuang air tomat tadi, lalu aduk hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir atau sekitar 50 gram. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan 1 sendok teh ragi instan atau sekitar 5 gram, lalu aduk rata. Tips yang paling penting di sini adalah pastikan ragi yang digunakan ini masih aktif atau tidak. Buat teman-teman yang masih pemula, silahkan cek link video di atas ya, cara mengetahui raginya masih aktif atau tidak. Nanti susunya diganti pakai air tomat ini saja, kemudian masukin gula, aduk sebentar lalu tambahkan ragi. Ciri ragi yang baik dan bagus itu ditandai dengan cairan raginya ini berbusa dan berbuih. Lanjut, tambahkan 2 sendok makan margarin cair, atau teman-teman bisa menggantinya dengan 2 sendok makan minyak goreng yang masih baru. Kemudian kita aduk hingga semuanya ini tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu aduk hingga rata. Setelah semuanya tercampur dengan rata, kemudian tuang 500 gram tepung protein tinggi. Di sini saya menggunakan tepung protein tinggi merek Cakra Kembar Emas, dan untuk menuangkannya tuang bertahap ya teman-teman, sambil diaduk. Aduknya cukup pakai spatula aja karena adonan ini lengket. Nah, untuk memudahkan dalam pengadukan ini, teman-teman boleh pakai sendok nasi yang lebih besar agar adonan ini bisa tercampur dengan baik, dengan rata. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Sudah tidak terlihat lagi tepung yang masih putih di sekitarnya. Jadi
tadi saat memblenderkan tomat ternyata masih kurang halus, sehingga masih terlihat di permukaan adonan ada potongan-potongan kecil kulit tomat. Jadi ini tidak apa-apa ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Kemudian setelah tercampur dengan rata, lalu tutup dengan plastik wrap atau dengan serbet juga boleh. Kemudian biarkan dia hingga mengembang double size atau sekitar 1 jam. Berhubung saya tinggalnya di daerah dingin dan buat rotinya juga pada malam hari, jadi walaupun sudah 1 jam tapi masih belum terlihat mengembang sampai double size. Tapi nggak apa-apa teman-teman, dilanjut aja, asal kelihatan adonannya sudah mengembang, tetap dilanjutkan aja. Kemudian siapkan minyak di wadah, lalu olesin ke tangan, kemudian angkat adonan ini, angkat, tarik ke arah dalam, kumpulkan ke tengah seperti ini. Lakukan hal ini selama 1 menit. Tarik, kumpulkan ke tengah. Jika terasa lengket, teman-teman boleh olesin minyak lagi ke tangan, atau teman-teman juga boleh ganti pakai margarin atau mentega. Karena adonan ini lengket, jadi perlu untuk diolesin minyak. Nah, kelihatan adonan ini sudah terasa lentur, walaupun tidak diuleni dan tidak di mixer, tapi adonan ini sudah sangat lentur seperti ini. Kemudian olesin alas kerja pakai minyak, lalu bulatkan adonan seperti ini. Tarik, masukin ke tengah, kumpulkan ke tengah seperti ini. Bulatkan adonan hingga permukaan atasnya ini mulus. Kemudian setelah dibulatkan seperti ini, kita diamkan lagi selama 30 menit. Lalu setelah 30 menit, jangan lupa untuk selalu olesin tangan dengan minyak karena adonan ini lengket. Nah, kelihatan walaupun tanpa diuleni, tanpa pakai mixer, tapi adonan ini sudah terlihat window pane-nya seperti ini. Untuk tes window pane-nya seperti ini ya teman-teman. Jika adonannya ini dibentangkan, maka adonan terlihat elastis dan tidak cepat sobek atau tidak mudah sobek. Nah, kemudian setelah kita tes window pane seperti ini, kita bagi adonan beberapa bagian. Nah, di sini saya bagi adonan untuk roti sisir dan roti sobek. Untuk roti sisirnya sendiri saya bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 30 gram. Kemudian nanti untuk roti sobeknya saya bagi masing-masing 50 gram. Kemudian setelah dibagi seperti ini, kita bulatkan atau kita rounding. Cara membulatkannya seperti ini ya teman-teman. Tarik semua ke tengah hingga permukaan atasnya ini mulus. Teman-teman bisa merondingnya di tangan atau di silmat atau di meja kerja. Pastikan bagian atasnya ini mulus ya teman-teman. Nah, saya coba ulangi kembali cara meronding pakai tangan, meronding manual seperti ini. Jika teman-teman belum bisa meronding di silmat atau di meja kerja, cukup seperti ini aja. Tarik-tarik ke tengah, kumpulkan ke tengah hingga permukaan atasnya ini mulus seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya ini cubit-cubit agar adonan ini tidak mudah terbuka. Nah,
lakukan semuanya hingga selesai. Nah, saat meronding pakai tangan seperti ini, jangan lupa untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Lalu padat-padatkan, kemudian bulatkan hingga permukaan atasnya ini mulus. Tips ketika rounding adonan roti seperti ini, olesin tangan dengan minyak agar permukaan adonan licin dan untuk menjaga kelembaban kulit roti supaya nggak kering. Nah, kemudian setelah semuanya di rounding, lalu diamkan selama kurang lebih 10-15 menit, tutup dengan plastik agar permukaan adonan tidak kering. Nah, kemudian untuk model roti sisir, ini kita bikin panjang seperti ini, kita gilas, kita lebarin, kemudian digulung sambil dipadat-padatkan seperti ini. Nah, untuk bagian bawahnya, sambungannya ini kita cubit-cubit ya teman-teman, agar nanti saat proses fermentasinya dan saat dipanggang itu adonannya tidak terbuka. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Jadi untuk permukaan atasnya yang mulus tadi, itu untuk bagian atas adonan atau bagian luar. Jadi yang untuk bagian bawahnya itu yang kita gilas dan kita gulung ke arah dalam. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Setelah seperti ini, lalu diamkan, tutup dengan plastik, diamkan sampai dia mengembang double size. Nah, untuk roti sobeknya, lebarin adonan seperti ini, gilas pakai rolling pin atau pakai botol kaca juga boleh, kemudian isi dengan selai coklat atau sesuai selera masing-masing, lalu potong setengahnya seperti ini beberapa bagian, kemudian digulung. Lakukan hal yang sama untuk bagian bawahnya, itu kita cubit-cubit. Lakukan hal yang sama lagi seperti ini. Potong bagian bawahnya menjadi beberapa bagian, kemudian gulung sambil dipadat-padatkan. Lakukan semuanya ini sampai semuanya selesai, kemudian diamkan sampai dia mengembang double size. Untuk berapa lama waktu proofingnya sendiri saya tidak bisa memastikan ya teman-teman, karena itu tergantung dengan suhu di daerah masing-masing. Lantas, kapan sebuah adonan bisa dikatakan siap proofing? Caranya dilihat dari perkembangan ukuran adonan. Apa adonan sudah terlihat mengembang dari ukuran semula, itu secara kasat mata. Kemudian jika kita sentuh dengan jari secara perlahan dengan ujung jari, jika bekas jari kita perlahan kembali ke bentuk awal tapi masih meninggalkan sedikit bekas, biasanya adonan seperti itu sudah siap untuk masuk oven. Selain itu, adonan juga jika diangkat terasa ringan. Kemudian sebelum dipanggang, jangan lupa untuk olesi permukaan roti dengan susu cair atau dengan air biasa aja, disemprotkan juga boleh. Kemudian panggang dengan suhu 180 derajat selama 25-30 menit, atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Kemudian untuk roti sisirnya sendiri, panggang dengan suhu 180 derajat selama 20-25 menit. Nah, kemudian jangan lupa setelah matang selalu olesin dengan margarin atau butter agar permukaan atasnya roti ini tidak kering. Oke, langsung kita tes aja ya teman-teman. Kita lihat setelah roti ini matang dan setelah dingin kita sobek seperti ini, sudah terlihat ada serat-serat panjang, yang artinya rotinya ini lembut dan empuk banget. Jadi buat teman-teman yang belum mempunyai mixer roti, maksudnya teman-teman boleh praktekin resep ini. Resepnya gampang, cuma pakai air tomat saja kita bisa menghasilkan roti yang enak, yang lembut, yang empuk,
dan tanpa bahan pengawet lainnya. Jadi kita bisa membuat roti yang sehat buat keluarga, buat orang-orang tercinta, dan buat usaha juga boleh. Nah, tips untuk menjaga agar roti ini tetap empuk dan lembut beberapa hari, maksimal 4 hari ya teman-teman. Jangan lupa setelah rotinya ini dingin, langsung masukkan dalam wadah yang kedap udara. Jadi tidak dibiarkan di suhu ruang. Oke, sekian video dari saya. Thanks for watching and see ya the next video. Bye bye.